Pretty much everything after 1973. Welcome back. But it's not over. My work is inevitable. There's a different reality leading into ours. For one last fight. Can't be controlled. Asking. The Marvels, rated PG-13. Hello Brovers, di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan spoiler dari film The Marvels. Sebelumnya gue udah review sejujur-jujurnya untuk film tersebut. Ada banyak sekali kelebihan, namun tentu saja disertai dengan kritikan juga untuk membuat MCU jadi lebih baik lagi, semoga ya. Nah, kali ini kita bahas ending dan post kreditnya yang waduh, gila, ini adalah post kredit paling ngegendong di tahun ini cuy, goks banget. Tentu saja konten ini pasti spoiler lah ya. Apa yang mau lu rahasiain lagi coba? Apa coba? Gue tanya. Post kreditnya ada ditaruh di final trailer. Gila gak sih? Binary ditaruh di final trailer. Ada logo X-Men, jelas banget itu ditaruh di final trailer. Astaga. Villainnya mati pun ditaruh di final trailer. Sampai si Carol Danvers make Quantum Bench terus berusaha nyelamatin si Monica Rambeau, itu ditaruh juga cow di trailer. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo, ini dia breakdown detail, ending dan post credit The Marvels, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, plot intinya dulu nih ya. Film ini sebenarnya berhubungan langsung dengan serial Miss Marvel, WandaVision, dan juga Captain Marvel 1. Konflik utamanya terbentuk karena keputusan Carol Danvers menghancurkan AI milik Kree. Hingga akhirnya kaum Kree ini kehilangan sumber daya matahari, oksigen, hingga kadar air yang terus menurun. Korban gizi buruk dan lain-lain sebagainya lah, itu udah banyak banget gitu. Nah, muncullah sosok karakter villain yang bernama Dar-Benn atau Dar-Benn, gimana kalian nyebutnya lah. Dimana dia ternyata ingin menghidupkan kembali sumber daya matahari milik mereka di Hala. Dan tentu saja itu akan memberikan oksigen dan juga air kepada bangsa Kree yang malang ini. Karena walaupun Kree ini jahat ke Skrull, tapi kan rakyatnya nggak salah gitu. Makanya disitulah sosok Carol Danvers dianggap sebagai pemusnah massal karena ulahnya itu banyak banget korban rakyat Kree berjatuhan. Dar-Benn ini juga mencari Quantum Bench yang tersebar di semesta MCU. Dia baru ketemu satu nih, nah satunya lagi ternyata udah dipakai sama Kamala Khan. Dari sinilah awal mula pertemuan si Monica, Carol, dan juga Kamala. Dimana tubuh mereka kena swap gitu terus cuy kalau pakai kekuatan akibat Monica dan Carol yang menyentuh portal antar galaksi yang diciptakan oleh si Dar-Benn ini pakai Quantum Bench. Nah itu semua terhubung tuh dengan Quantum Bench-nya si Kamala Khan. Intinya sih Kamala ini seperti jembatan konflik di film ini. Masuk ke konflik utama lagi nih, dimana Dar-Benn ini akhirnya kembali berkonfrontasi dengan sosok Carol Danvers yang sudah merusak matahari rakyatnya. Tarnax jadi sasaran untuk suplai oksigen hingga membuat kediaman Skrull hancur. Korban jiwa berjatuhan dan akhirnya Carol minta bantuan Valkyrie untuk membantu para Skrull ini mengungsi ke planet lain. Berlanjut pada konflik berikutnya di rumah suaminya Carol Danvers yang bernama Yan atau Prince Yan. Nah, Yan ini diperankan oleh Park Seo Joon. Sosok Yan ini akhirnya mengerahkan semua pasukan untuk bertahan melawan pasukan Kree yang dipimpin oleh Dar-Benn. Tujuan Dar-Benn kali ini untuk menyalurkan air dari planet Alatna ke Hala. Tapi jelas, ini sangat berpengaruh sekali pada rakyatnya Yan. Singkat cerita, Carol, Monica, dan Kamala gagal lagi cuy. Mau tidak mau, kesempatan mereka tersisa sekali. Sebelum masuk ke babak final, ternyata Gus ini banyak sekali temennya cuy. Dan akhirnya, teman-teman kocengnya ini berkontribusi untuk selamatkan semua orang yang ada di Saber. Berlanjut pada final battle mereka di mana Dar-Benn akhirnya berhasil merebut Quantum Bench dari Kamala Khan dan kini Quantum Bench sudah lengkap.
Akibat ulah dari Dar-Benn sendiri, akhirnya Dar-Benn modar kelebihan energi disertai dengan terbukanya pintu multiverse yang mengarahkan mereka pada universe lain yang tidak diketahui. Kini Monica berusaha untuk menutup pintu itu biar nggak tabrakan nih, walaupun harus dari dalam gitu nutupnya jadi dia masuk dulu ke universe tersebut, terus nutupnya dari dalam tuh gerbangnya. Carol tahu nih kalau ini tuh bahaya banget nih bagi si Monica. Dia pun akhirnya berusaha untuk nyelamatin si Monica ini. Namun ternyata tidak berhasil, di mana Monica kini dinyatakan sebagai orang hilang karena terjebak di universe lain. Sekarang kita masuk ke penjelasan ending, di mana di endingnya itu si keluarganya Kamala Khan itu kan rumahnya rusak, hancur gitu kan ya akibat serangan di awal film. Nah itu teh akhirnya jadi tanggung jawabnya Carol Danvers, di mana mereka dipindahin ke rumahnya Maria Rambeau atau ibunya si Monica Rambeau gitu. Setelah itu si Carol punya misi untuk mencari Monica, entah itu dia berusaha untuk keluar universe atau bagaimana, entahlah. Pokoknya intinya Carol berusaha untuk mencari Monica. Sedangkan Monicanya sendiri, nah ini nih, Monicanya sendiri masih terjebak di sono cuy, ngestak doi. Lanjutlah ke Kamala Khan, karena mungkin ya Kamala ditugaskan ini karena Fury udah merasa kalau wah ini nggak bisa nih, ini tuh udah bahaya nih karena udah ada orang yang bisa melintasi antar universe gitu, dan Fury kan baru tahu, dia nggak tahu mungkin kejadian yang soal Wanda ngacak-ngacak 838 gitu, dia mungkin belum tahu nih. Akhirnya Fury ini menugaskan Kamala Khan untuk merekrut pahlawan-pahlawan super muda yang mungkin bisa dibentuk menjadi kelompok superhero juga, seperti layaknya Avengers, yang dimana kelompok superhero ini nanti akan dinamakan sebagai Young Avengers. Anggota pertamanya itu adalah Kate Bishop cuy, yang dimana Kamala Khan ini datang nih ke New York untuk menemui Kate Bishop dan merekrut Kate Bishop. Setelah itu si Kamala ini nanya ke Kate Bishop, lu kenal nggak sama anaknya Scott Lang yang namanya itu Casey, yang dimana ternyata nanti Casey juga bakal direkrut cuy. Tuh iya Young Avengers apa Girl Avengers gitu. Sejauh ini udah ada beberapa calon ya, ada Kate Bishop, ada Casey Lang, ada Love anaknya si Thor, terus juga ada Scar, terus ada Riri Williams sebagai Ironheart, terus nanti ada Shuri sebagai New Black Panther sebelum nanti si T'Challa Junior ini tumbuh dewasa gitu ya kan. Dan masih banyak ciwi-ciwi lainnya yang nanti bakal jadi Girl Avengers. Setelah itu masuk nih ke post kreditnya. Nah inilah yang ngegendong film ini. Gua yakin lu semua nonton film ini karena pengen lihat post kreditnya. You are now in a reality parallel to your own. Update me. Charles asked for an update. Who are you? Pada post kredit film ini kita akan diperlihatkan Monica Rambeau yang ternyata diselamatkan cuy oleh kelompok superhero yang ada di universe tersebut, yang ternyata mereka adalah X-Men. Ya, X-Men Fox lagi anjing. Ini X-Men Fox bro. Seriusan logonya ya sama X-Men Fox ini teh. Tapi di sini dia sempat kayak sedih gitu karena ngelihat di sampingnya tuh ada ibunya, yaitu Maria Rambeau, yang dimana kalau di universe ini ternyata si Maria Rambeau ini bahkan tidak mengenali Monica Rambeau. Berarti kemungkinan besarnya si Maria Rambeau ini nggak punya anak cuy. Nah, sosok Maria Rambeau ini merupakan superhero bernama Binary. Sebenarnya Binary itu sendiri adalah Captain Marvel guys. Captain Marvel di universe inilah intinya mungkin namanya Binary. Tapi kalau misalkan secara komik gitu ya, Binary sama Captain Marvel itu adalah entitas yang sama, cuman kayak duplikat semacam energi. Kayak gitulah ya intinya. Captain Marvel kalau pakai biju mode ya jadi Binary, intinya gitu. Binary adalah Captain Marvel versi biju mode. Kayak gitu-gitulah pokoknya kalau di komik. Tapi kalau di sini ya entitas yang berbeda gitu. Kemudian kita diperlihatkan sosok The Beast, yang ternyata The Beast ini sempat mention soal Charles Xavier. Berarti ini udah confirm ya. Ini bukan Earth 838 guys, karena Charles Xavier masih hidup. Terus juga si Maria Rambeau juga masih hidup gitu ya. Ini beda lagi nih universe-nya.
Kalau gua sih mikirnya ini emang Fox ya. Nah, kenapa gua bisa yakin ini Fox? Karena pertama logonya sama. Kedua, markasnya persis sama. Terus juga yang makin bikin gue yakin itu adalah karena Deadpool 3 udah bocor duluan guys. Di situ diliatin gitu ya, universe Fox tuh hancur bro. Jadi ada kemungkinan besarnya apa jangan-jangan ini adalah cara yang terbaik untuk membuat X-Men atau Mutant masuk ke MCU di mana universe mereka hancur atau rusak gitu ya. Hingga akhirnya Mutant atau X-Men ini masuklah nih ke universe MCU. Deadpool 3 sendiri udah fix banget ya, itu terkonfirmasi bahwa filmnya tentang multiverse. Walaupun gue agak-agak trauma karena film yang make template multiverse tuh plotnya agak-agak acak-adul gitu ya. Tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana nih si Shawn Levy cara ngedirectnya gitu. So ya, jadi kira-kira sudah ada 3 member yang akan ikut berperang di Secret Wars nih guys. Ada Universe X-Men Fox nih yang hadir mungkin nih di post credit Marvels. Ada juga Universe 838 yang semua karakter-karakter OP-nya dibunuh anjir sama Wanda. Terus juga ada universe utama MCU gitu kan ya, atau nanti mungkin ada beberapa universe lainnya seperti universe utama komik mungkin bisa masuk. Masih banyak kemungkinan yang nanti bakal jadi menggemparkan media sosial kayaknya ya, karena ya itu tadi yang namanya template multiverse tuh nggak akan ada habisnya cuy. Tiba-tiba ada Goku nongol, tiba-tiba ada Naruto bawa Kurama berantem sama Iron Man, bisa aja terjadi cuy. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Gue Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.